Berjumpa kembali dengan saya, Mary Christina Situmorang, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 3 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Prisda. Beliau adalah guru produktif rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan Bu, sangat baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi yang Ibu. Iya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi lebih siap dan bisa mempersiapkannya, tentunya lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan ya Ibu ya. Kira-kira nih tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai apa ya Ibu? Berdasarkan rancangan pembelajaran secara disampaikan di sini ada dua ya. Pertama nanti siswa mampu memahami struktur hierarki basis data, dan yang kedua nanti siswa mampu mempresentasikan struktur dari hierarki basis data. Ya Ibu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai atau ingin dilakukan? Ibu, jadi ada dua area yang akan dikembangkan. Yang pertama itu untuk pengetahuan dan yang kedua itu untuk keterampilan. Untuk yang pengetahuan, siswa diharapkan mampu memahami struktur hierarkis data, dan untuk yang kedua siswa mampu mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Baik Ibu, jadi bagian atau area yang Ibu ingin kembangkan ada dua ya Ibu ya. Satu itu di bagian pengetahuan dan satu lagi dari aspek keterampilan ya. Nah, saya ingin mengetahui Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau mungkin dari strategi modal pembelajaran atau metode pembelajarannya. Ya, baik. Jadi untuk materi pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran berdifferensiasi. Nah, itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional gitu. Baik Ibu. Nah, kemudian nanti saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keterampilan siswanya. Baik. Nah, dan untuk modelnya saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. PBL ya Bu ya. Ya benar. Dan untuk metode itu sendiri saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik Ibu. Jadi rencana Ibu menerapkan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ya Bu ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau sering disebut dengan PBL, dan juga metode diskusi ya Bu ya. Yang kemudian ada nanti di sana tanya jawab dan juga penugasan ya Bu ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu akan gunakan di kelas itu? Jadi kalau untuk pembelajaran ini, media yang saya gunakan itu menggunakan proyektor, laptop, kemudian saya siapkan juga slide PPT-nya, presentasi, dan juga data PD-nya begitu. Baik Ibu, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Kemudian di jam berapa? Kebetulan Bu, ada jadwal saya di hari Senin. Jadi di hari Senin itu saya masuk di kelas tugas PPK 2 untuk jam pembelajaran 2 dan 3. Iya, baik Ibu. Berarti hari Senin depan ya Bu ya, di kelas 11 PPK 2 jam 2 dan 3 saya akan datang Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas untuk melihat dan mencatat hal-hal mana saja yang terjadi dalam kelas tersebut. Nah, setelah kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya mungkin sudah mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian juga metode apa, dan semua itu sudah saya persiapkan. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia bercakap-cakap dengan saya. Observasi, sampai ketemu di kegiatan observasi hari Senin depannya Ibu. Demikian percakapan kita hari ini Ibu, sampai ketemu di kegiatan
observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Salam sejahtera Ibu, salam bahagia. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, Bapak silakan untuk Diri. Dulu kita belajar, ini kita udah dulu masuk dalam dulu. Selesai. Baik, dulu kita bersalam. Selamat pagi, Bu. pagi, silakan duduk. Tiga, Pagi, Bu. Ahmad, Al-Maida, Afif, Dedek. Oke. Akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Nah, kita akan beri nama kelompoknya masing-masing. Apa ada ide dari kamu? Apa sih nama kelompok? Oh, boleh ya? Ini selesai kok. Percaya? Oke, ini nama kelompoknya ya. Oke. Keyboard ya, keyboard. Di sana, nama kelompoknya? Berapa katanya ya? Di sana? ABRT. Apa itu? Yang ini apa kelompoknya? Ginogi. Oke. Jadi kita sudah nama kelompok masing-masing dan kelompoknya harus diingat. Oke, baik. Untuk nama semangat kita dan rasa cinta kalian kepada tanah air kita, kita akan bernyanyi angkut nasional kita. Maju, tak kenal. Jangan berdiri. Saya kenal, supaya diri. Nah, agar ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, agar semangat dan juga akan semakin cinta kepada tanah air kita akan nyanyikan dua lagu wajib nasional. Maju, tak kenal. Oke, silakan berdiri mana? Ikutin ya lagunya ya. Pembelajaran hari ini baiknya saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, yang pertama, kita atau kamu anak-anak harus sudah bisa nanti memahami struktur, hierarki, basis data. Dan yang kedua, nanti kamu harus sudah mampu mempresentasikan struktur dari hierarki, basis data. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada hal yang perlu saya sampaikan sebuah pertanyaan kepada kalian, ya. Kenapa kamu sudah belajar suara ya? Pastikan ya. Jika kamu bersuara ya, pasti kamu membeli sesuatu atau beberapa barang, gitu ya. Nah, ketika kamu selesai berbelanja, kamu akan ke bagian pembayaran atau bagian kasir. Nah, ketika kamu membayar, kegiatan apa yang kamu lihat atau apa yang dilakukan oleh kasir tersebut? Kita bisa menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang kasirnya. Ya, silakan. Ya. Karena ini sudah menggunakan pakai scan. Jadi ketika tugas atau kasir tadi mengambil barang belanjaan, dia akan men-scan barcode dari masing-masing barang. Kemudian apa yang tertera di layarnya? Jenis barangnya, nama barangnya, harga barangnya, dan banyak. Nah, kalau kamu perhatikan seperti itu, dari mana data-data tersebut sehingga muncul di layar kasir? Berarti data tersebut sebelumnya sudah tersimpan. Nah,
Data itu begitu banyak sehingga data tersebut disimpan yang kalau kumpulannya itu disebut sebagai basis datanya. Jadi setiap barang atau apapun yang akan menjadi transaksi dalam file tersebut sudah tersimpan datanya dengan rapi, sehingga suatu waktu akan digunakan, akan dipakai, diambil, datanya akan tampil boleh digunakan. Itu ya, nah, ya. Jadi tadi kita boleh sudah mengambil satu kesimpulan atau pengertian dari apa itu yang dimaksud dengan basis. Kalau basis adalah perangkat berpegang tempat bersama atau berkumpul ya. Lalu data merupakan transferan transaksi fakta dan data yang mewakili suatu grup. Nanti kita katakan digabung dari basis data. Kita akan sebutnya basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, disimpan dalam perangkat komputer dan digunakan perangkat otak untuk memanipulasinya. Kemudian untuk penjelasan, saya akan membalikan gambar diagram PD untuk kegiatan PD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu tuliskan karena nanti akan kita presentasikan. Saya membalikannya, lalu baru silakan dikerjakan. Kemudian basis data, oke, hasilnya untuk ini. Basis data menjadi kemudian apa membedakan kemudian basis data aja kan, jadi fungsinya ambil dari sebelumnya Tapi dari bawah ini yang presentasinya masih diskusikan saya masukan dari saya. Saya seperti saya. Ini masukan dari rata-rata harus didiskusikan. Satu, pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan cara tertentu agar bisa diakses, dikelola, dan diperpahami. Fungsi basis data. Fungsi basis data antara lain menyimpan data, akses data, keamanan, dan integritas data. Contoh basis data dalam kehidupan sehari-hari. Satu, perpustakaan. Dua, persoalan. Tiga, perbaikan. Dua, e-commerce. Aplikasi yang digunakan dalam basis data. Satu, DNS, antara lain MySQL, Microsoft Access, dan Microsoft. Terima kasih. Sekian presentasi dari Bapak ABC. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian presentasi dari Bapak ABC. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Dari materi atau dari pemaparan dari teman kamu juga yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka ada beberapa hal yang boleh kita jadikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, pengertian dari basis data, yaitu adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik dengan cara tertentu sehingga mudah diakses dan diperbarui. Kemudian dari pengertian dari materi kita boleh mengetahui apa yang menjadi fungsi dari basis data. Jadi fungsinya yang pertama kita boleh mengikuti data, akses datanya, datanya boleh kita buat dan integritas dari datanya masing-masing. Kemudian kamu sudah dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari penting contoh basis data seperti perpustakaan, swalayan, dan juga di perbankan. Dan aplikasi yang nanti kita gunakan dalam menulis pada basis data itu ada boleh kita gunakan MySQL, Microsoft Access, dan juga Oracle. Baik, kita akan akhiri pembelajaran hari ini, dan untuk materi kita kedua kita akan mempelajari model-model dari basis data. Sebelum kita akhiri, silakan coba untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa mungkin agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siang Ibu, selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya kegiatan dengan observasi yang Ibu sudah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu
terkait yang sudah berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung atau sudah Ibu lakukan? Karena belum terbiasa ya sedikit tegang Bu ya, tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan Ibu ya, sudah dapat berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Mungkin kalau untuk tahapan saya sudah membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangan saya sudah melakukan penelitian pengetahuan dan keterampilan. Baik Ibu, area yang Ibu kembangkan yakni pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Terkait dengan area pengetahuan tadi yang Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil atau tidak Ibu? Kalau menurut saya Bu sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Nah menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala ya yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan? Jadi menjadi kekurangan atau hambatan itu mungkin sering terjadi tentunya, dan mungkin juga ini dialami oleh banyak guru ya Bu, yaitu masih ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Ya, artinya siswa tersebut kurang aktif gitu. Bisa jadi ada siswa beberapa yang tidak terlibat ya Bu ya, kurang aktif atau mungkin hanya mengandalkan teman ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Jadi di area praktik saya perhatikan masih ada juga yang kurang percaya diri ya Bu ya. Ya benar. Kira-kira kenapa hal itu terjadi? Ini mungkin ya Bu ya, dalam pembagian kelompok barangkali Bu, karena mungkin karena jumlah siswa yang terlalu banyak, dan juga mungkin saya dalam melakukan pendekatan berdasarkan minat dan bakat anak siswa itu dalam membagi kelompok, dan juga dalam gaya belajarnya, apakah mereka secara visual, kinestetik, auditori, jadi sehingga anaknya jadi rasanya saya menyesuaikan gitu dengan kenyamanan anak atau anak didik kita. Iya, berarti rencana Ibu ke depan ya Bu ya, pada saat proses pembelajaran berikutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya yang telah Ibu lakukan. Nah, saya untuk cerita-cerita selanjutnya, kira-kira kapan ya Ibu ya rencana Ibu yang ungkapkan tadi akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan. Iya, ini kan akhir semester ya Bu ya. Kita akan melaksanakan ujian sumatif yang mungkin semester depan kali ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih buat jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Sama-sama Bu. Selamat bahagia Ibu, salam sejahtera.